Lo nanti ikut masuk kan, Bin? Dengan mengambil tempat paling pojok, dua sahabat itu saling berdempetan. Pakaian mereka yang masih memakai seragam SMA tampak sangat mencolok dibanding para pasien lain yang lebih banyak datang bersama pasangan. Ngapain gue ikut masuk? Yang ada gue jadi obat nyamuk. Bintang ikut berbisik, siapa tahu kan, lo mau iya-iya sama abang gue. Hei, Kelaya melotot. Gara-gara perkataan Bintang, ia jadi kembali teringat ciuman panas mereka semalam. Kadang ia bertanya-tanya, kalau seandainya malam tadi orang tuanya tak jadi pulang. Apa yang akan terjadi antara ia dan Bara? Kemanakah ciuman P4N4S itu akan bermuara? Setelahnya dua sahabat itu menunggu dengan tenang, walau tak benar-benar tenang. Topik obrolan mereka tak pernah habis, dari menebak-nebak bagaimana reaksi Bara saat melihat Kelaya masuk ke ruangannya. Sampai mengomentari beberapa ibu hamil yang ikut mengantri bersama mereka. Lebih tepatnya diam-diam menggosip pasangan muda yang suaminya sibuk main game. Bahkan ketika nama istrinya dipanggil dia acuh dan tak menemani masuk ke dalam ruangan. Nanti kalau lo hamil, abang gue nggak akan seperti dia, ay. Gue jamin abang gue jadi suami idaman buat lo. Lo juga, kalau nanti nyari pasangan jangan yang begitu, Bin. Makan hati tiap hari. Mau enaknya doang, tanggung jawab kagak. Iya, yang sudah punya pasangan. Ih, aku serius. Siap, Nyonya Pratama. Waktu menunggu antrian kemudian dihabiskan dengan membahas tipe-tipe suami idaman. Kelaya sampai geleng-geleng kepala mendengar rentetan list tipe idaman Bintang yang panjangnya di luar nalar. Dan, obrolan mereka terhenti ketika nama Kelaya dipanggil, gadis itu meremas tangannya sendiri, mendadak gugup. Ayo, ay. Semangat, ay. Semangat dari Bintang tak berefek apapun, jantung Kelaya kian berdegup cepat. Gugup bukan main, terlebih saat ia memutuskan untuk membuka ruangan Bara. Dan ketika lelaki itu menoleh padanya, semua skenario, termasuk alasan kenapa ia bisa berakhir di ruangan Bara, yang sudah ia susun baik-baik di otaknya, hancur seketika. Bara tak dapat menahan keterkejutannya melihat Kelaya masuk ke ruangannya. Ia tahu pasien selanjutnya bernama Kelaya. Tapi tak menyangka kalau itu adalah Kelaya yang sama dengan Kelaya miliknya. Gadis berseragam SMA dengan rambut tergerai yang kini duduk ragu di depan Bara. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu nggak sekolah? Suara maskulin Bara kian membuat kata-kata yang coba Kelaya susun dalam otaknya bubar jalan. Padahal ia sudah menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang mungkin Bara tanyakan. Tapi praktiknya ternyata tak segampang yang Kelaya bayangkan. Aku mau periksa bang, dok. Itu bukan jawaban yang ingin Kelaya berikan, tapi mulutnya refleks menjawab demikian. Pun, ia bertekad untuk memanggil Bara dengan sebutan dokter, selama lelaki itu berada pada jam kerja. Bara menipiskan bibirnya, menatap Kelaya lamat-lamat hingga membuat sang gadis menunduk. Tak sanggup bertatapan dengan mata tajam Bara. Lelaki itu seakan menggerogoti isi kepala Kelaya melalui tatapan matanya. Jawab saya dengan jujur Kelaya, kenapa kamu bisa ada di sini? Kelaya menghela napas, ia memang pembohong yang buruk, dan gugup kian membuat semuanya kacau balau. Kalau sudah seperti ini lebih baik Kelaya jujur saja. Mau Bara terima alasannya atau tidak ya sudah, Kelaya pasrah. Jujur saja, saya tidak akan marah kalau itu yang kamu takutkan. Perkataan Bara sedikit banyak membuat beban di pundak Kelaya terangkat. Karena itulah, gadis itu berani mengangkat kepalanya. Menatap sosok menawan dalam balutan jas dokter di depannya. Itu, dok. Panggil saya seperti biasa saja Kelaya, perintah Bara. Aku sama Bintang telat ke sekolah, bang. Jadi, karena takut dihukum, kami bolos. Tapi kami nggak tahu mau kemana. Terus Bintang nyaranin ke sini, jadi kami kemari, deh. Jelas Kelaya singkat. Matanya awas mengamati raut wajah lelaki di depannya, tapi seperti yang Bara katakan, dia tak marah. Bara juga tak mengatakan apapun, hingga Kelaya melanjutkan ucapannya.
memecah hening yang sempat menyapa keduanya. Sebenarnya aku kangen Bang Bara, jadi aku mau diajak Bintang ke sini. Terus, aku juga mau lihat Bang Bara kerja. Bara tak lagi dapat mempertahankan wajah tenangnya ketika kata kangen terucap dari bibir Kelaya. Karena jujur, dia juga merasakan hal yang sama. Mati-matian berusaha fokus bekerja dan mengusir bayang-bayang Kelaya. Tapi gadis itu malah muncul dengan sendirinya di depannya. "Kenapa kamu mau lihat saya kerja?" Ditanya seperti itu, Kelaya tampak salah tingkah. Menurut Kelaya, dengan kawasan saja aura maskulin Bara sudah sangat kuat. Bara adalah tipe orang yang duduk diamnya saja dapat menarik perhatian. Dia tak perlu mengeluarkan usaha apapun, tak ngapa-ngapain pun dia memesona. Seseorang yang akan rela membuat orang lain menoleh ulang saat mereka berpapasan. Lelaki paling manly yang pernah Kelaya temui. Dan sekarang, sosok menawan itu duduk di balik meja kerjanya, tubuh atletisnya terbalut sempurna oleh sneli putih. Rambut hitam legamnya tertata rapi, dan mata tajam itu memusatkan seluruh perhatian pada Kelaya. Menanti jawaban, yang hanya dibalas Kelaya dengan senyum penuh makna hingga sukses membuat pikiran Bara menerka-nerka. Sebelah alis Bara terangkat melihat respons Kelaya. Tangannya bahkan gatal ingin mendarat di pipi kemerahan itu. Lelaki itu berdeham singkat, menyadarkan Kelaya dari keterpakuannya mengagumi Bara. Kelaya mengerjap cepat, sama sekali tak sadar kalau sempat terpesona dengan Bara. "Aku mau lihat aja, nggak boleh, Bang?" Bara tak menyangka Kelaya akan menjawab seperti itu, bahkan gadis itu balik bertanya padanya. Lelaki itu menarik napas, menyandarkan tubuh, entah kenapa ia tiba-tiba merasa gerah. "Boleh. Tapi..." Kelaya menanti lanjutan kalimat Bara dengan gugup, tanpa sadar ia melipat bibirnya. "Kamu harus tahu, tindakan kamu ini berbahaya." Kelaya mengangguk mengerti. Bara pasti mengkhawatirkannya yang membolos sekolah. "Lain kali, aku nggak akan bolos lagi. Dan, karena ini pertama kalinya aku bolos, jadi Bang Bara bisa tenang. Aku dan Bintang nggak akan dapat surat panggilan orang tua kok." Bara menghela napas, ia membuka satu kancing kemeja teratasnya. Kelaya salah memahami arti bahaya yang ia katakan. "Bukan itu maksud saya, Kelaya." Lalu, satu kata itu cukup sebagai pemancing Bara untuk berdiri dari duduknya. Memutari meja, kemudian berhenti tepat di samping kursi yang Kelaya duduki. Untuk sejenak, Kelaya menahan napas, kepalanya mendongak saat melihat sorot mata Bara. Kelaya menyadari arti bahaya yang Bara sebutkan. Tanpa sadar, Kelaya menggigit bibirnya. "Sudah paham arti bahaya yang saya sebutkan?" Tangan Bara terulur. Lalu jempolnya menarik bibir bawah Kelaya yang gadis itu gigit. Keterdiaman Kelaya, Bara artikan sebagai jawaban, "Iya. Kamu tak masalah dengan bahaya yang akan kamu hadapi. Kalau bahaya itu dalam bentuk bara, mungkin Kelaya tak akan masalah." Maka dari itu, Kelaya menggeleng samar. "Aku tak masalah." Lelaki itu tersenyum kecil dan mengecup bibir Kelaya. "Manis, rasa anggur." Aku pakai lip balm rasa anggur hari ini." Ia tersenyum malu-malu. "Bang Bara suka?" Speechless, Bara sampai cengok dengan pertanyaan menggoda dari kekasih kecilnya. Tawa kecilnya menular pada Kelaya. Gadis itu bahkan berani melingkari paha Bara dan merebahkan kepala di sana. Aroma menenangkan Bara membuat Kelaya menutup mata sejenak. Sebelum kemudian mendongak, masih dengan tangan memeluk paha Bara. Lelaki dalam balutan sneli itu menelan ludah. Posisi kepala Kelaya membuatnya berpikiran liar. Tangan Bara bahkan membuka mulut gadis itu, "Terlalu kecil, muat tidak ya?" "Kelaya." Ia mendorong Kelaya menjauh. "Kamu akan membangunkan bahaya sebenarnya kalau terus memeluk paha saya." Mata Kelaya kontan mendarat di area terlarang Bara. Hanya sebentar, ia langsung mengalihkan pandang, takut ketahuan Bara lagi. Namun, Bara yang tak mengalihkan pandangan dari Kelaya barang sedetik. Sadar Kelaya melihat ke arah selangkangannya.
Karena kita masih di ruangan saya, jadi jangan pancing saya di sana. Kamu akan membuat saya kerepotan, tapi kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Bara menurunkan ransel ke Laya dan menarik gadis itu berdiri. Saya ingin mencium kamu lagi, apakah kamu? Kap. Mata Bara membelalak, Laya menciumnya lebih dulu. Abang gak perlu bertanya pada jawaban yang sudah pasti. Bara menyentil dahi Laya, tak sakit sama sekali. Gadis nakal. Namun, Bara suka kenakalan Laya yang satu ini. Ia menyambut dengan senang hati, melingkarkan tangan pada pinggang ramping gadis itu kemudian mengangkatnya. Laya terpekik kecil, lantas melingkarkan tangan di leher Bara. Ia pasrah ketika lelaki itu mendudukkannya di ranjang pasien. Sebenarnya Laya malu banget. Ia bisa memasang pakaiannya sendiri tanpa bantuan Bara. Tapi ia yakin, Bara tak akan mau mengalah. Jadi, daripada protes dan berujung buang-buang tenaga, Laya pasrah saja. Menikmati setiap perlakuan manis lelaki itu sambil ikut merapikan rambut Bara saat Bara merendah di depannya. Aku punya sisir di tas, setelah ini aku sisirin rambut abang ya. Lelaki itu mengangguk tanpa menoleh pada Laya. Ia fokus mengancingkan seragam Laya hingga kancing terakhir. Seragam kamu sedikit kusut. Laya ikut memperhatikan seragamnya. Nggak terlalu kelihatan kok. Bagian belakang kelihatan banget karena kamu tiduran tadi. Perkataan Bara membuat Laya menoleh ke ranjang pasien, teringat lagi dengan dirinya yang dibaringkan Bara di sana. Laya yakin malam ini ia tak dapat tidur lagi akibat teringat kegiatan panas hari ini. Nanti aku tutupi pakai tas, Bang. Jadi, nggak bakal kelihatan banget. Setelah itu, sesuai janjinya, Laya menyisir rambut Bara. Menata kembali rambut hitam lebat itu hingga rapi seperti semula. Ia bahkan bantu memasangkan sneli lelaki itu. Tersenyum lebar melihat betapa tampannya Bara dengan jas dokter tersebut. Hatinya kian berbunga-bunga menyadari dialah pemilik lelaki tampan ini. Kenapa senyum-senyum? Laya menggeleng, memilih tak menjawab, tapi tangannya terentang memeluk Bara erat. Bara terkekeh, ia mengambil alih sisir di tangan Laya, kemudian menyisiri rambut gadis yang setia memeluknya itu. Sehabis pulang dari sini kalian mau kemana? Mau makan, Bang? Lapar? Terus? Laya menggeleng. Ia memejamkan mata menghirup lebih banyak wangi Bara sebelum berpisah. Ya, malam ini mereka akan bertemu lagi sih. Tapi masih setengah hari lagi. Laya keburu kangen. Kalau kamu terus meluk saya seperti ini, saya nggak yakin bisa lepasin kamu. Berat hati, Laya terpaksa menjauhkan tubuh. Lalu, dengan tangan masih tak lepas dari sneli lelaki itu, ia mendongak. Abang malam ini jadi ke rumah aku, kan? Bara mengangguk dengan senyum kecil. Jadi, sayang. Jangan tanya bagaimana keadaan hati Laya saat Bara memanggilnya dengan sebutan sayang untuk yang pertama kali. Amburadul tak karuan. Pipinya kian memerah hingga ke telinga. Bara yang gemas pun mencubit pipi Laya. Saya akan langsung siap-siap ke rumah kamu setelah pulang dari rumah sakit. Kamu siap-siap ya? Rencananya saya juga mau ngajak kamu jalan-jalan malam ini. Kemana? Berhenti mencubit, jempol Bara beralih mengelus pipi Laya. Kamu maunya kemana? Nggak tahu. Ya sudah, kamu pikirin dulu ya, saya ngikut kamu mau kemana. Kemana saja boleh. Boleh. Ditatapnya mata Laya dalam-dalam. Saya akan membawa kemanapun kamu ingin pergi. Setelah itu, Bara kembali mencium Laya. Hanya ciuman singkat sebelum melepaskan gadis itu keluar dari ruangannya. Meski telah mempersiapkan diri untuk membuat pengakuan pada orang tuanya, tetap saja Laya gugup. Sebelum ini ia belum pernah memperkenalkan pacarnya pada orang tuanya. Tapi orang tuanya tahu ia punya pacar, pun orang tuanya juga tahu kalau Laya putus. Namun kali ini berbeda. Pacarnya bukan remaja seusianya, melainkan pria dewasa. Bara Adi Pratama. Lelaki itu matang berusia 27 tahun.
Di usia Kelaya yang baru 18 sebentar lagi 19 cukup untuk Kelaya bisa memanggil lelaki itu dengan sebutan Om. Meski orang tuanya telah mengenal Bara sebelumnya, tetap saja ada perasaan was-was dalam hati Kelaya. Direstui tidak, ya. Restu orang tua Bara aman, tapi kini ia harus mendapatkan restu dari orang tuanya agar hubungan mereka ke depannya berjalan tanpa hambatan. Kelaya telah berkonsultasi dengan Bintang masalah ini. Tapi saran dari sahabatnya itu tak ada yang dapat ia jadikan acuan. Lupakan. Sekarang, ketika orang tuanya telah selesai mandi sehabis pulang dari kantor, dan mereka duduk santai di meja makan sambil menikmati martabak asin yang sengaja Kelaya beli agar mereka berkumpul bersama. Sekaligus agar suasana tak terlalu menegangkan. Setidaknya Kelaya punya mengalihkan fokus pada makanan sambil mempersiapkan rangkaian kalimat dalam kepalanya. Di tengah percakapan antara orang tuanya yang mengomentari martabak asin yang Kelaya beli, gadis itu tiba-tiba berkata, "Ma Pa, aku mau ngomong sesuatu." Masih dengan kunyahannya yang tak berhenti, ibu Kelaya Hana menatap Kelaya dengan santai. "Ngomong aja, sayang. Ada apa?" Kaifan mengangguk, mengiyakan perkataan sang istri. Ia menatap Kelaya sepenuhnya. Menanti apa yang akan dibicarakan sang anak hingga membuat Kelaya segugup itu. "Mau ngomong, Ai?" "Mama Papa dengerin." Kelaya menarik napas dalam. Batinnya terus merapal doa tanpa henti. "Mama telan dulu makanannya baru aku ngomong." Kelaya hanya takut mamanya tersedak, makanya ia berkata demikian. Perkataan Kelaya membuat Hana meraih air kemudian menelan sekaligus makanan di mulutnya. Kelaya hampir protes. Tapi Hana telah terlanjur menelan habis makanannya tanpa dikunyah dengan benar. "Sudah, sekarang kamu mau ngomong apa?" "Kayaknya serius banget, ya enggak, Pah?" Kaifan mengangguk. "Iya, tumben. Enggak biasanya kamu nyuruh mama kamu habisin makanannya dulu sebelum denger kamu ngomong." "Serius banget ya, Ai? Kamu nggak lagi kenapa-kenapa, kan?" Kelaya langsung menggeleng, membuat dua orang di depannya sedikit bernapas lega. "Aku nggak apa-apa, kok. Cuman mau buat pengakuan saja sama mama papa." Hana dan Kaifan saling padang tanpa mengatakan apapun. "Aku punya pacar, Mapa." Seperti yang Kelaya duga, dua orang itu sedikit terkejut. Hanya sedikit karena Kelaya sudah pernah membuat pengakuan yang serupa. Tapi kali ini ada yang berbeda dari pengakuan sebelumnya. "Dan aku mau ngenalin pacar aku ke mama papa." "Hah?" Mama menganga tak percaya. Ia bahkan memajukan tubuh meminta Kelaya mengulangi kalimatnya sekali lagi. Dan bahkan setelah Kelaya mengulang perkataannya, respons Hana tetap sama terkejutnya. Sedangkan Kaifan jangan ditanya ekspresinya bagaimana, tak lebih baik dari Hana. "Kapan kamu punya pacar?" Kaifan bertanya lebih dahulu. "Terakhir punya pacar waktu kamu semester 1 kelas 11 itu, kan?" Kelaya mengangguk. "Sekarang kamu punya pacar lagi?" Kelaya mengangguk lagi. "Kapan kamu pacaran?" Kelaya meremas tangannya, tak mungkin berkata jujur kalau ia pacaran belum genap 2 hari. Bisa-bisa serangan jantung orang tuanya. "Sudah 3 minggu, Pah." Dalam hati Kelaya meringis, meminta maaf pada orang tuanya kalau ia berbohong. Tapi ia tak mungkin jujur sebab orang tuanya Bara juga tahunya Kelaya dan Bara telah jadian lebih dulu sebelum terciduk. Jadi, sesuai kesepakatan bersama antara ia dan Bara, hari jadian mereka 3 minggu lalu. "Sudah 3 minggu? Dan selama 3 minggu kamu nggak ngomong sama mama papa?" Tak ada nada marah sama sekali dari kalimat Hana. Ia hanya heran kenapa Kelaya yang semula akan bercerita setelah jadian beberapa hari, kali ini tahan untuk tak bercerita hingga 3 minggu. "Kenapa nggak cerita?" "Karena aku takut mama papa marah dan nggak setuju." "Lah? Kenapa mama papa harus marah?" "Kami ngizinin kamu pacaran kok. Asal nggak sesama jenis saja." "Iya, kan, Pah?" Pertanyaan Hana mendapat anggukan mantap dari sang suami.
Kenapa kamu malah mikir kami nggak setuju? Tenang Kelaya, tenang. Akhirnya pertanyaan yang Kelaya tunggu-tunggu ditanyakan juga. Karena sebenarnya, Mama Papa sudah kenal sama pacar aku yang ini. Hah? Maksudnya? Hana dan Kaifan lagi-lagi saling pandang sebelum kemudian memajukan sedikit tubuh pada Kelaya. Kamu pacaran sama siapa? Kelaya yakin, setelah ia sebut dengan siapa ia pacaran kedua orang tuanya akan lebih kaget lagi. Bang Bara, abangnya Bintang. Bara? Abangnya Bintang? Kelaya berjengit di kursinya melihat kedua orang tuanya sampai berdiri saking terkejutnya dengan pernyataan Kelaya. Kok bisa? Bukannya Bara itu gay ya? Kenapa bisa pacaran sama kamu? Dan dimulailah interogasi panjang dari orang tuanya untuk Kelaya. Rentetan pertanyaan panjang beranak pinak dipenuhi kehebohan terutama dari mamanya. Terlebih saat Kelaya mengatakan Bara akan berkunjung malam ini juga, mereka kian heboh lagi. Diam-diam Kelaya lega, tak ada protes tentang Kelaya yang pacaran dengan Bara. Dibanding protes mereka terlihat senang Kelaya punya pacar seorang Bara Adi Pratama. Dokter Obgin tampan. Dari Abang Bara. Saya Otu ya, ai. Kelaya menjerit tertahan membaca pesan masuk dari Bara. Ia berguling di atas kasur sejenak sebelum duduk di depan meja rias. Kelaya akan tampil cantik malam ini. Seperti yang Bara bilang, mereka akan jalan-jalan kalau restu dari orang tua Kelaya sukses mereka kantongi. Dan, restu sudah Kelaya dapat. Jadi sudah tentu, ia dan Bara akan kencan malam ini. Ah, Kelaya tidak sabar. Detik-detik menunggu kedatangan Bara adalah detik paling membuat Kelaya gugup. Ia beberapa kali melihat ponselnya, kalau-kalau Bara mengirim pesan tapi tak ada satupun. Yah, Kelaya tahu Bara sedang di jalan dan sibuk menyetir. Kelaya berpikir, kira-kira malam ini Bara pakai baju apa ya? Setengah jam sebelum berangkat lelaki itu sempat menanyakan Kelaya pakai baju warna apa dan katanya akan menyesuaikan. Bagaimana Kelaya tidak salah tingkah kalau Bara yang ia kira dingin menyeramkan ternyata bisa semanis itu. Ai, calon mantu mama masih lama lagi nggak ya? Sambil menata kembali menu makan malam di meja, Hana bertanya pada Kelaya yang juga ikut membantunya. Nah ini salah satu alasan yang membuat Kelaya bolak-balik ngecek ponsel. Mamanya terus-menerus menanyakan kapan Bara akan sampai. Bahkan 5 menit setelah Kelaya mengabari Bara berangkat ke rumah mereka, mamanya sudah bertanya. Jelas sekali Bara masih di jalan. 10 menit lagi kayaknya, Mah. Kaifan yang baru bergabung ke meja makan menyahut. Coba lihat Papa, sudah ganteng belum? Kelaya hanya mengacungkan jempol untuk penampilan papanya, tak berkomentar apapun. Meski Kelaya gatal ingin menggoda papanya yang teramat sangat antusias bersiap bertemu Bara. Lelaki itu bahkan memakai kemeja lengan pendek super rapi. Padahal biasanya ayah Kelaya itu hanya kaosan saja. Tak peduli sudah bolong-bolong atau tidak. Katanya selama nyaman dan masih bisa dipakai, Kaifan tidak akan mengganti bajunya. Ij, Papa ganteng banget, Pah. Hana mendekat pada suaminya. Kemudian memperbaiki sedikit kerah dari kemeja lengan pendek tersebut. Papa pakai parfum sebotol, ya? Tawa Kelaya mengudara mendengar celetukan tersebut. Bahkan dari tempatnya berdiri ia dapat mencium jelas parfum papanya. Apalagi sang mama yang berdiri tepat di depan lelaki berlesung pipi tersebut. Mana ada, Papa nggak pernah tuh pakai parfum 1 botol. Berbanding terbalik dengan kata-katanya yang melontarkan protes. Kaifan malah melabuhkan ciuman singkat di pipi sang istri. Papa pakainya 1 toko. Lalu gelak tawanya terdengar diiringi protesan Hana yang tak suka pipinya dicium karena takut make up rusak. Papa kalau make up mama geser gimana? Lah, kata mama make upnya anti badai. Papa Dan Kelaya hanya bisa menahan senyum melihat keharmonisan pasutri itu. Kalau dulu ia akan iri, sekarang tak lagi ia sudah punya Bara. Jadi tak perlu iri dengan kemesraan pasutri yang suka tak tahu tempat itu. Lain kali kalau Bara mau kesini, kasih tahu Mama H2 sebelum Bara berkunjung.
Biar mama bisa masak enak-enak. Lah ini mama cuman bisa beli doang. Apa yang bisa dibanggain sama Bara kalau begini, ay? Dibanding Kelaya yang notabene adalah pacar Bara, orang tuanya lebih antusias menyambut lelaki itu. Masak kayak biasanya juga nggak apa-apa, Ma. Masakan mama selalu enak kok. Bang Bara pasti suka. Ih, ayah. Ibu satu anak itu menoel bahu Kelaya. Jangan terlalu dipuji, ay, nanti mama kamu terbang. Papa. Kelaya tergelak sambil kembali merapikan makanan yang telah terhidang. Ada ayam asam manis, sop ayam, capcay seafood, tempe crispy del. Kelaya sampai geleng-geleng kepala melihat meja makan yang biasa hanya dihiasi 2 atau 3 menu itu kini penuh. Kelaya berani bertaruh semua masakan ini tak akan habis. Ketika ia bertanya siapa yang akan menghabiskan kalau semua masakan tak habis. Dengan enteng mamanya menunjuk ayahnya. Itu bukannya bunyi mobil ya? Belum sempat Kelaya merespon pertanyaan Hana, orang tuanya itu telah berlari kecil keluar rumah. Meninggalkan Kelaya yang dengan cepat menyusul keduanya. Benar saja, saat Kelaya sukses menyusul orang tuanya, ia telah melihat Bara turun dari mobil. Aduh, Pak, tampannya calon mantu kita. Diam-diam Kelaya mengakui perkataan mamanya. Pun, ia juga senang kedua orang tuanya menerima kehadiran Bara dengan hangat. Jangan ditanya bagaimana perasaan Kelaya saat ini, rasanya campur aduk. Terlebih saat Bara menyalimi ayahnya, Kelaya membayangkan Bara menjabat tangan ayahnya saat mereka ijab kabul nanti. Kelaya, tolong sadarlah. Dan, ketika Bara selesai dengan orang tuanya, lelaki itu beralih pada Kelaya. Saling tatap canggung, lebih tepatnya Kelaya salah tingkah. Ia ingin menghambur ke pelukan Bara tapi tak berani karena ada orang tuanya. Kenapa kalian malah tatap-tatapan? Ayo masuk-masuk, Bar. Hana menarik Bara dari hadapan Kelaya. Menarik lelaki itu masuk lebih dulu. Kelaya nggak sabar nungguin kamu datang loh, Bar. Bara tak tahu saja kalau Hana lebih tak sabaran dibanding Kelaya saat menunggu Bara datang. Dan sekarang, wanita itu malah menumbalkan Kelaya. Sabar kok, Kelaya sabar. Jangan cemburu ya, ay. Kaivan tertawa kecil di samping Kelaya. Muka kamu masam banget. Mana ada, aku nggak cemburu kok. Kelaya mendelik. Papa kali yang cemburu. Ich, malah nuduh papa, bilang aja kamu yang cemburu. Kaivan tersenyum mengejek Kelaya. Papa, ayah. Dan, panggilan Hana cukup untuk membuat ayah anak itu lekas bergegas menyusul Hana dan Bara. Waktu Kelaya bilang mau ngenalin pacarnya, Tante nggak pernah terpikir kalau orang itu adalah kamu. Meski terlihat tenang-tenang saja dalam menghadapi setiap pertanyaan-pertanyaan dari orang tua Kelaya. Tak ada satupun yang tahu kalau dalam hatinya, Bara menyimpan kegugupannya diam-diam. Selama perjalanan ke rumah sang kekasih, Bara terpikir berbagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Walau Kelaya mengatakan orang tuanya tak mempermasalahkan gadis itu pacaran dengan Bara. Tapi dengan umur mereka yang terpaut 9 tahun, Bara takut orang tua keberatan dengan hubungan mereka. Namun, sambutan penuh senyum saat Bara tiba di rumah Kelaya, menyapu semua pikiran-pikiran buruk Bara. Kelaya benar, orang tuanya akan menyambut kedatangan Bara dengan hangat. Layaknya orang tua Bara yang menyambut Kelaya dengan tangan terbuka. Dan waktu Kelaya bilang pacarnya itu Bara Adi Pratama, abangnya Bintang, anaknya Jasmine dan Dita. Kelaya melotot protes. Bisa-bisanya mamanya mengatakan identitas Bara selengkap itu. Sampai bawa-bawa nama Jasmine dan Dita lagi. Kelaya malu. Apalagi Bara malah terkekeh dan menoleh pada Kelaya, tingkat malu Kelaya bertambah-tambah lagi. Tante belum percaya. Terus setelah nelpon Jasmine, Tante baru percaya. Hana menghela napas. Bisa-bisanya Jasmine dan Dita lebih dulu kalian beritahu dibanding kami, kenapa nggak di hari yang sama saja? Hari itu kan, Mama Papa habis pulang dari rumah nenek. Pasti capek jadi pemberitahuannya dipending dulu.
Kelaya menyahut. Lagi pula, jarak waktunya kan gak sampai 2 hari. Dibanding berhadapan dengan orang tua Bara saat terciduk saat itu, Kelaya jelas jauh lebih santai sekarang. Ia tidak panik dan sudah punya persiapan, situasi mereka juga jauh berbeda. Tak ada tekanan di sini dan tak ada yang disudutkan. Mereka hanya makan malam santai. Iya juga sih. Kaivan mengangguk-angguk. Tapi tetap saja, lain kali kalau ada hal-hal penting, beritahu kami lebih dulu atau bersamaan saja. Contohnya apa, Pah? Tanya Hana. Apa ya, Ma? Rencana ngelamar Kelaya maksudnya, Om? Bara menyahut santai. Kelaya tersedak ludahnya sendiri. Kaivan dan Hana tercengang. Kamu mau melamar, Kelaya? Menanggapi pertanyaan Bara, Hana balik bertanya. Bara melirik Kelaya sekilas dan tersenyum kecil. Saya tidak mungkin memacari Kelaya tanpa tujuan yang jelas Tante. Dan saya harap, Tante, Om pun tidak keberatan dengan keseriusan saya. Kaivan dan Hana saling pandang. Kalau itu sih kami tentu nggak masalah, semua keputusan kami serahkan sama Kelaya. Lagi pula, saya jelas tidak akan terima kalau kamu pacaran dengan niat main-main. Walau Kelaya cinta mati sekalipun, kami tidak akan memberi restu. Walau raut wajah Kaivan terlihat santai, setiap kata-kata yang ia lontarkan penuh keseriusan. Sebagai lelaki yang juga pernah berada di posisi Bara sewaktu bertamu orang tua Hana pertama kali, Kaivan tahu bagaimana rasanya dengan sangat baik. Dan, ia menghargai Bara yang berani menemui mereka selaku orang tua Kelaya. Tapi kalau kalian macam-macam, sebelum Kelaya lulus pun kami akan nikahkan. Walau dilontarkan seolah bercanda untuk mencairkan kembali suasana meja makan tersebut, Hana serius dalam ucapannya. Kalau kalian gak mau kami nikahkan, jangan macam-macam. Kelaya menelan ludah, mamanya tak tahu saja apa yang telah terjadi antara ia dan Bara. Ingat loh ya, Bara. Dengan perasaan berbunga-bunga yang belum reda setelah pernyataan Kaivan yang mengatakan akan menyerahkan semua keputusan pada Kelaya, Bara mengangguk begitu saja mendapat peringatan dari Hana. Padahal, Kelaya sudah ketar-ketir karena sadar ia telah macam-macam. Mah, Kelaya pernah diisep-isep loh sama Bara, Mah. Tidak mungkin Kelaya mengatakan itu. Jadi setelah malam-malam, rencana kalian mau kemana? Ditanya seperti itu membuat dua pasangan itu saling pandang, mereka belum punya rencana pasti. Terlebih karena sudah kenyang, lupakan kencan makan malam romantis. Mau nonton, Mah? Kelaya menjawab asal, pokoknya jawab saja daripada ketahuan mereka tak punya tujuan pasti. Sebab ia tahu bagaimana cerewetnya mamanya kalau tahu mereka belum punya tujuan. Bisa-bisa ia tak jadi keluar bersama Bara kalau Hana memulai ceramah panjangnya. Gadis itu menoleh pada Bara, tersenyum. Isyarat senyum yang langsung ditangkap maksudnya oleh Bara. Iya, tante kami mau nonton. Jadi, kita mau nonton kemana, Ai? Baru saja mobil yang mereka tumpangi keluar dari pekarangan rumah Kelaya. Bara telah bertanya. Dan yang ditanya pun hanya meringis. Gak tahu, Bang. Aku cuman asal ngomong tadi. Tapi kamu beneran mau nonton? Kayaknya masih sempat kalau kita mau ke bioskop, baru jam 8 malam. Kelaya menggeleng. Aku lagi nggak mau nonton Bang, asal nyeletuk saja. Bingung juga mau kemana, awalnya sih aku mau minta ngajak Bang Bara makan-makan tapi karena masih kenyang jadi rencananya gagal. Terus kita mau kemana? Kelaya diam, berpikir. Untuk sesaat suasana mobil itu hening, sebelum kemudian Kelaya menoleh pada Bara. Melihat Bara yang fokus ke depan, Kelaya dapat berlama-lama menatap lelaki itu. Saat di rumahnya tadi, ia tak bisa puas menatapi Bara. Sekarang ia bisa berlama-lama melihat lelaki berkemeja navy tersebut, seiras dengan rok lipit yang Kelaya pakai. Bara benar-benar mencocokkan warna pakaiannya dengan outfit Kelaya. Bang, abang tahu tempat yang bagus nggak, Bang? Bara menoleh sekilas. Bagus bagaimana?
Tempat yang bisa lihat bintang. Langit malamnya bagus, jadi aku tiba-tiba kepikiran. Ada balkon apartemen saya, mau? Pemandangannya bagus, Bang. Bagus, saya suka duduk di sana kalau malam-malam. Mau? Bara terkekeh mendengar antusias Kelaya, sebelah tangannya terulur mengacak rambut gadis itu. Oke, kita meluncur ke apartemen saya. Namun, setelah mengatakan itu, Bara malah membelokkan mobilnya ke salah satu supermarket. Tanpa menunggu Kelaya bertanya, ia lebih dulu menjelaskan. Saya mau buat camilan untuk kamu. Kamu bilang mau saya masakin, kan? Karena nggak mungkin makan makanan berat lagi, saya masakin camilan ringan saja ya. Tapi bahan di kulkas saya sedang habis jadi kita belanja dulu. Kamu nggak masalah, kan? Kelaya mengulum senyum, mana mungkin ia menolak Bara. Lagi pula, ia senang bisa melihat Bara memasak lagi, dan sepertinya dibandingkan melihat bintang. Kelaya akan lebih suka melihat Bara memasak. Lelaki itu sama indahnya dengan bintang-bintang. Bara terkekeh, andai tidak sedang menyetir. Ia mungkin akan mengunyel-unyel pipi Kelaya karena gemas.